Ya perintahnya Benar yang nggak sih? konkret itu, Itu ya sepuluh hukum itu. perintahnya yang konkret itu adalah ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Oh, itu pengertian Anda Berdagang sendiri. ibadah, saya bilang juga. Bang Itu Juma setuju pengertian Anda gak bahwa misalnya sendiri. ibadah itu adalah cuman misalnya ke gereja doang? Itu ibadah ritual, Bang. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus Bagaimana dan Anda mengatakan berkenan Anda ibadah mempersembahkan sejati. hidup Anda untuk Tuhan ketika perintah Tuhannya Anda langgar? Gimana Apa yang ceritanya itu? dilanggar, abangku? Apa yang dilanggar, abangku? Semua hukum Taurat itu Anda langgar. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari firman menjadi manusia. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, di dalam Matius 28 dikatakan, baptislah mereka dalam nama. Di situ namanya tunggal. Bentar dong, Bang Juma. dulu. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang, baptislah, itu kan perintah Yesus sebelum naik ke surga. Baptislah Itu mereka ayat dalam tambahan nama. itu Bang. 28 Kenapa? itu hanya sampai 15. Bentar dulu. Matius 28 ayat 18 mengatakan baptislah mereka dalam nama. Nama itu ditulisnya adalah tunggal. Kalau bahasa Inggris itu adalah names. Makanya dalam ketunggalan Names kok tunggal Allah, gimana sih Bang? enggak, kalau harusnya kalau misalnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau nama-nama itu lain, itu harusnya nama-nama. Karena itu namanya tunggal, maka di situ adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Bang Juma bilang kita menyembah Allah lain, menyembah Yesus, bukan. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di ajaran Tuhan itu yang benar menurut Keluaran 20 cuman satu Tuhan, cuman Bapa tok. Nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus, Bang. Dengerin, Bang. Makanya dibilang aku Anda percaya kepada baru. Allah, tuh kan. Tapi Allah ini kami panggil Bapa, Bang Jum. Jadi karena kedekatan yang sudah dipulihkan oleh Yesus, kami panggil Allah itu Bapa. Kenapa kami panggil Bapa? Karena semua itu bersumber dari Allah. Kayak misalnya kenapa Bang Juma manggil Bapak Bang Juma itu Bapak? Karena Bang Juma berasal dari Bapak Bang Juma. Nah, apa-apa yang berasal dari Allah itu makanya kami panggil Bapak. Makanya kredo orang Kristen itu adalah kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, itu aja ada, Anda Bang sudah Juma. langgar. Ada anak Maria Anda ilahkan. Loh, ya itu kan Allah, Bang Juma. Bagaimana ceritanya bisanya dari mana ke mana Yesus itu adalah Allah? Kan ayatnya tadi saya udah sebut, Bang. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Yesus itu manusia. Allah bukan manusia. Itu kan persepsi Yesus Bang manusia. Juma. Loh, itu data loh. Sekarang begini. Coba Anda buka kitab saudara. Kitab saudara Anda buka. Bang Juma nggak percaya kepada Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus juga. Loh, nih dengerin Bang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan diilhamkan Allah. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu ilham Allah? Dari mana? 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dari mana Anda katakan bahwa Yohanes 1 itu ilham dari Allah? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya itu tulisannya memang tulisan dari Yohanes. Itu tercatat dalam sejarah. Yang menjadi penerima firman di sini Yesus atau Yohanes? Jadi Yesus itu sumber firman, Bang Juma. Nah, kalau Yesus sumber firman, berarti Yesus pernah mengatakan itu. Berarti Yesus pernah mengatakan itu sehingga muridnya menuliskan itu. Emang pernah Yesus mengatakan? Yesus itu bukan yang kata Bang Juma, Yesus dengar dari mana? Yesus itu sumber firman. Yesus itu berarti Yesus pernah berfirman kan?
kepada penulis kitab Yohanes kan? Oh iya. Nah, Itu kan coba Yohanes tunjukkan di muridnya, mana, murid yang dikasih di mana itu. Yesus pernah berfirman seperti itu, di mana? Maksudnya firman gimana sih Bang Juma? Yohanes 1 itu loh pada mulanya adalah firman. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bang Juma dengerin ya. Ketika Iya, silakan. Yohanes bergaul dengan Allah, dengan Yesus sendiri, pasti Yohanes mencatat peristiwa itu. Dan kemudian dikokohkan ketika turunnya Roh Kudus, maka penulisan-penulisan itu adalah tuntunan dari Roh Kudus sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah, Bang Juma. Ya kalau Bang Juma tidak meyakini ini ya nggak apa-apa. Itu kan terserah Bang Juma. Kita beda keyakinan itu bagi saya nggak apa-apa. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Gitu. Jadi Bang Juma juga nggak boleh misalnya memaksakan pemikiran-pemikiran Bang Juma kepada kami. Apalagi Ya, ini kan persepsi. perspektif saya sebagai Muslim. Iya, ya nggak apa-apa. Aku sih Iya. berbeda itu bagi saya sepakat gitu. It's okay berbeda. Udah. Tapi keyakinan kami adalah bahwa penulisan-penulisan itu dituntun langsung oleh Roh Kudus. Apalagi Yohanes adalah murid langsung daripada Yesus. Iya, Itu kalau Bang. kalau Aku Yohanes kasih betul, ayat itu ini buat murid Yesus. Bang Tapi Suma penulis ini, Yohanes supaya- ini bukan Yohanes Zebedeus, Bang. Coba Ya, baca gimana, di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Yang di bawah boleh catat supaya tahu siapa dia Yesus ini. Coba kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakanlah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, itulah dia Yesus. Kata siapa itu, Bang? Bang Juma. Kata kami siapa? Diajarkan Siapa yang 1 mengajarkan ini? Timotius 4, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Bukan berarti kami tidak Ini mengawasi ajaran siapa lagi kami. nih yang Anda bawa ini? Sangat jelas itu dikatakan. Mungkin kalau dalam Ajaran kami lah, agamamu, Bang Suma. agamamu ya. Iya, kirain Namun ajaran begitu Yesus. Bang, kalau apa Kristus. ini aku cuma satu pertanyaan di Ajaran ayat 16 orang Kristen di Ulangan 6. ajaran Bang Suma kan hai. Kami tetap mengawasi kok Bang. Jadi di Ulangan ini Musa mengatakan di Ulangan 6 ayat 14 dan 15 sangat jelas loh Bang. Abang nggak tanda tanya sih? Jangan kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Siapa sekeliling Israel? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengerti, Muhammad menyembah Tuhan yang ada di Mekah, bukan Tuhannya Musa. Itu sangat jelas, ini Musa yang menulis. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang di tengah-tengahmu, supaya jangan terus bangkit murka Tuhan. Kalau orang Romawi bikin Allah lain dari bentukan manusia boleh? Tapi kan sangat ditegaskan murid si Ya nggak boleh lah. Yesus Nah, nggak di boleh, Anda Yohanes pintar. 4 Bang. Yohanes Artinya, 4 ayat 22. Membuat patung terus disembah. Begitu loh Bang Suma. Ya itu, di Membuat Vatikan patung kan terus ada itu. disembah, ya itu udah Makanya salah. itu kita sharing lebih bagus, jangan Bang, saling apa. kata Mungkin kuncinya adalah untuk disembah. Tapi masa abang menyalahkan orang-orang yang punya kemampuan seni yang kami menyembah dianugerahkan secara Allah? roh dan kebenaran. Kalau Bang. membuat Ya, itu patung urusannya mereka, untuk Bang. Yang jelas disembah. ada perintahnya jangan membuat patung kan gitu. Bukan, Ya, makanya ya, kata mau- saya bilang tadi, Bang Lanjut Juma dulu, harus dulu. baca ayatnya terus yang gitu. tegas, hukum Taurat. Abang kan bacanya cuma baca terus. sedikit Yesus sepotong-sepotong. mengajarkan menyembah secara roh dan kebenaran. Itu. Dan keselamatan tidak ada datang selain dari bangsa Yahudi. Jadi bagaimana kita mau pungkiri itu, Bang? Kalau kita Ya mengikuti udah, kalau hukum begitu Taurat, tolong Bang, tunjukkan Bang, keselamatan dari Yahudi yang mengajarkan menyembah Yesus. Itu di mana? Tertulis itulah Bang, di kitabnya orang gini, Yahudi. Bang, gini Bang. Gimana, Manusia Bang? mungkin orang kan manusia jadi Gimana? Tuhan nggak mungkin. Tetapi Tuhan jadi manusia apa yang nggak mungkin, Bang? Oh, nggak Kan mungkin. manusia, Bang, manusia, jadi manusia itu begini, nggak mungkin, jangan Bang. Itu direndahkan ajaran pagan karena itu. kita ini kan serupa makhluk paling mulia kalau dikatakan ya.
Iya. paling mulia, Iya. Bang. Kalau memang tidak dianggap sampai nih, Bang. Batu itu pun dijadikan manusia bisa lagi, Bang. Karena berharga lah di mata Yesaya Sang Pencipta 43 ini. nomor 10. Begini Bang Tuhan Juma, tadi sendiri Bang yang Juma mengangkat bilang saksi. patung-patung, dengar dulu Tidak- bentar. Itulah Tidak untuk ada pengertian Tuhan yang lebih baik dibentuk. Las Roha daripada panjang lebar kita. Nggak apa-apa. Karena Ini kan dianggaplah kita sedang berharga di berdiskusi, matanya Bang Sang Firaun, Pencipta Bang kita. Firaun. Bang Firaun, kan kita sedang berdiskusi. Ya. Ini sesuai pemahaman Bang Juma kan bahwa tadi jangan membuat patung. Nah, kalau Bang Juma merujuk kepada hukum Taurat, di situ dibilang jangan kamu membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kalau untuk karya seni, Bang Juma harus bisa membedakan mana Oke. itu untuk karya Oh, Yang seni. dipertanyakan sama Sama kalian dua, kalian untuk- Kristen sama gitu. Islam lah sekarang kutanya dulu. Aku secara akademis, itu hukum Taurat untuk siapa? Bani Israel. Udah selesai. Berarti ngapain kita apakan? Ya, Ah. makanya Dijawab kami Bang Juma tidak ikut sendiri. hukum Taurat. Berarti di luar dari Bani Israel bagaimana itu? Ya, akan datang penolong lain. Penolong lain. Siapa? Kan sudah Baginda dikatakan Rasulullah Muhammad Yohanes 4. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Udah tidak sedara, Bang. Dalam Ya, QS kenapa 33 harus surat sedara? laba-laba Kenapa tidak harus sedara, sedara? Bang. Kenapa harus sedara? Surat laba-laba ayat Sementara 5 Anda percaya 7 itu sudah dikatakan tidak sedara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana lagi abang Penghibur itu berkeras? maksudnya Roh Kudus, Bang Juma. tidak ada yang Bukan Roh dikatakan Kudus harus itu- sedara, Bang. Penghibur, Bang, adalah Roh itu Kudus, maksudnya Roh Roh Kudus. kebenaran, Roh Aduh. menginsapkan, mengenalkan. Iya. Oke. Cuma nggak- Nah, Roh Siapa Kudus, Yesus Roh sebenarnya? Kudus menurut Yang- Anda itu yang siapa? Penghibur lain itu loh. Roh Kudus Makanya menurut tadi Anda saya itu bilang, Keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa atau Roh Yesus. baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Makanya Roh Kudus. Ya, Itu tadi. tunggu dulu. Di Yohanes di Matius 28 ayat 20 tadi kami baru bahas. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Sementara dia sudah ke surga. ya, itu murid Aku Yesus, bukan menyertaimu sampai bukan akhir saudara. zaman. Artinya Roh Yesus itulah yang turun itu ke dunia. pernyataan Yesus kepada pengikutnya, Ya itu sangat jelas. bukan kepada Tapi Kristen. kalau kita mengambil ke hukum Taurat tadi Bang Juma, Orang kita harus Kristen gini. kan pengikut Yesus. Mengapa Bang ya? Juma. Aduh, Bang Juma ini. itu Berarti Anda di yang sekeliling mengatakan Israel dianggap, ya maaf ya Nggak Bang mungkin, ya. nggak Maka mungkin. cuma kalau di Alkitab selama aku baca ini dapat cuma 3 ayat lah ayat kafir Bang. 3 kalimat. Kalau di Al-Quran begitu banyak Bang. 400 lebih Bang. Sementara itu kitab suci adalah cermin Bang. Bagaimana Ya, emang menurut Abang? kafir itu apa, Bang? Kafir itu apa? Ya abang lah yang apa? Kalau di Alkitab tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat kafir. Tidak tertulis diperbolehkan. di mana? Bentar, Matius teman-teman. berapa? Bentar, Matius, tunggu, itu boleh Matius dibantu berapa? dulu. Siapa yang mengatakan kafir akan dibawa ke mahkamah agama. Tuhan Yesus mengatakan. gitu ya. Artinya gini loh bang. Original teksnya di sana apa, Bang? Ya aku nggak Menurut mau saya apa. begini, Aku Bang mau Yosi, Bang Yosi, maaf bahasa ya. yang Bentar, Bang dimengerti Firaun, dan bentar. dipahami. Bentar, Langit Bang di Firaun. mana dijunjung, bumi dipijak. Tunggu sabar. Oh, gitu. Bentar. Jadi tergantung Bentar. kondisi ya. Bentar. Jadi Bang Zuma ini ketika kita berdiskusi sama dia, itu tuh dia bawa konotasi sendiri. Menurut saya nggak sanggup berdiskusi sama dia. Selain comot-comot ayat, dia mengartikannya seenaknya, liar gitu. dan keluar dari teks gitu. Jadi Ya menurut udah. saya Bang, Ya sudah kalau gitu Anda ajarin saya lah. ini loh. diajarin Di mana? sama Bang kita Zuma tadi. tanya. Di mana di kitabnya orang Yahudi Nah, bahwa yang Tuhan jawab. itu akan berubah Bang. menjadi manusia? Di mana? Ada nggak? Bukan kata-katanya tidak seperti Filipi itu, tapi 2, jelasnya Filipi itu 2 menjadi ayat manusia. 6, Filipi 78, itu Bang. ajaran Paulus Iya, Bang. kepada jemaat Sangat Filipi. jelas, Bang. Itu orang non Yahudi, Menurut saya, Bang, bukan ini loh, kepada Bang, Yahudi. aku kasih Ini tahu bukan dulu ya. teman Dia diskusi orang Yahudi menurut saya. Coba lihat asli, dulu. berwarga Lihat dulu, boleh negara nggak, Diam? Roma. Boleh tolong Karena diam semua kelahiran tanahnya, Bang. Kayak abang orang Tolong- Indonesia tolong diam lahir dulu, di boleh Amerika, tapi abang orang Indonesia. Baca baik-baik dulu, baru Iya, ketika tolong kita sharing enak. Salah, Anda Jadi baca gini Galatia loh. 5, Galatia 2. Jadi Bang Zuma, Aku diutus kepada boleh orang-orang nggak saya yang ngomong tidak dulu? bersunat. Boleh nggak saya Silakan, ngomong dulu? silakan. Ya, jadi tolong hargailah kita yang percaya Yesus Kristus. Apa yang kita baca ini, terus nanti siapa yang tulis ini? Siapa yang tulis ini? Ini semua yang tertulis di dalam Alkitab ini kita percaya, kan begitu?
Jadi begitu Bang semua. Agak sulit jadinya, Bang. Hargai Jadi lah. menurut saya, Sharing-sharing ya, boleh, Kalau ada sharing maaf santai. teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi kalau muter-muter kayak gini, nggak nyambung juga, terus pengertiannya juga, menurut saya itu tidak sehat bagi yang mendengarkan juga. Iya, Terus kita buang-buang waktu. Maaf yang Bang Juma, sampai kita ketemu Nggak lagi. ada masalah. Mohon Bang, maaf Oke, juga satu lah. satu dalil dari saya, Bang. Boleh nggak nih? Terima kasih. Enggak, makasih Di saya udah dalam cukup. Galatia Itu 2 juga nomor pasti 8. abang tuh comot-comot dan Paulus pengertiannya tuh mengaku lari dari konteks. Maaf, Bang Paulus Juma. mengaku diutus Itulah, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Benar iya nggak betul. tuh? Iya. Nah, berarti surat-surat Paulus ini untuk orang non-Yahudi. Betul. Gitu. Yahudi dan Nah, itu dia Silakan- makanya. Sekarang Anda Silakan menjadi Bang pengikutnya, Juma, kan gitu. silakan Bang Juma dengan persepsi Nah. sendiri. Tapi Jadi jelas-jelas Bang Juma, sekali jadi terserah. Tapi Gini loh. saya dengan tegas mengatakan keyakinan kami itu dibacakan sesuai teks dan konteks. Saya melihat tadi juga Ya, Bang Juma ini ditanya. Dengar dulu Bang teks. Juma, Saya dengar. bacakan teks, Tadi Bang. ayat juga Bang Juma salah-salah kata, tapi Bang Juma berani menyimpulkan. Abang saya yang memaknai. menambah-nambahkan loh. Aduh, gimana sih, Berani. Abang? Saya cek di Alkitab tadi Bang Juma. Setiap Bang Juma ngomong saya cek di Alkitab. Kata-katanya Yang mana banyak yang salah. contohnya yang mana, Bang? Dari mulai Contohnya. hukum Taurat, Amsal 3 ayat 5 dan 6, kemudian banyak lah. Saya nggak baca nomor Jadi, 6-nya, oke, Bang. oke, Saya oke. cuma bisa Terserah, 3 Bang Juma, terserah. nomor 5 Tapi aja. saya Anda yang sampai di menambahkan. sini saya nggak tidak bisa berdiskusi dengan orang-orang yang comot-comot ayat. Itu artinya pemaknaannya akan berubah. Bahaya bagi yang Berarti Anda mendengarnya. maunya saya baca satu Bible di sini ya? Oh bukan, bukan satu Bible. Bang Juma Tapi- itu memaknainya tuh sembarangan. Itu bagi kami Iya, itu tuh. tidak ini. Makasih ya. Mungkin Makasih, karena Bang saya Jos. tidak mengimani, Silakan Bang. kalau mau Tapi saya melanjutkan. menganalisanya dengan akal. Silakan gitu. kalau saya udah. Jadi udah betul tahu. betul. Jadi ini loh Bang Roja, memang Oke, Zuma Bang. ini kita hargai Roha. karena memang dia Makasih. nggak mengimani kan begitu. Ya, betul. Ya, mungkin hanya maksudnya mungkin saya Zuma menelaah ini data-data mengimani, Bible dengan akal, bukan dengan tetapi iman. Beda dengan tidak saudara. melakukannya dengan sesuai dengan hukum Taurat itu juga sih sebenarnya. Enggak. Ya, Anda kan Bang Juma mengimani. tidak ngomong gini loh ke saya, bayangin. Kamu tuh dengan iman, saya itu dengan Iman. akal. Seolah-olah saya tidak Iya. berakal. Padahal Lah memang kayak gitu. Memang kayak gitu. padahal Mari kita akal buktikan itu- apakah Anda dengerin, berakal dengerin, atau Bang tidak. Juma. Anda cuma beriman, sahabatku. Bukan. Padahal Anda beriman, akal Anda itu- tidak menggunakan akal. Bang Sekarang Juma, begini, gini, sebelum langit dan Bang bumi Juma. lenyap, setitik pun dari hukum Taurat Bang itu Juma. tidak bisa batal. Itu menurut Yesus. Anda masuk akal enggak itu? Bang Juma, ngerti nggak arti akal apa? Ngerti nggak kata akal dari mana? Jelasin dulu. Akal Ngerti itu nggak bahasa kalau Bang Al-Quran, Juma Bang. menuduh saya Akal pakai itu akal, bahasa Al-Quran. Ngerti nggak akal itu apa? Akal itu bahasa Al-Quran. Nah. Bukan. Akal itu dibangun dari konsep yang jelas. Kalau Bang Juma ngomongnya aja konsepnya belum jelas. Bang Juma bawa-bawa akal. Dari situ aja Bang Juma nggak ngerti kok akal itu apa. Akal Akal itu itu apa, dibangun Bang? dari konsep, konstruk, bahasa yang benar. Bang Tapi Juma mau untuk pakai mengenal kata-kata sang Khalik, akal, Bang, padahal harus Bang pakai Juma akal comot-comot budi, ayat. berbeda lagi. Gitu. Makanya di Ayub 28 Nggak bisa dong, ayat Bang. 8. Oke, Karena ya udah, akal udah, itu udah. justru Dari berasal situ dari aja saya sudah Al-Quran, tahu. ya. Oke, Saya lebih nggak apa-apa, paham. terserah. Ayub Gitu loh. 28 Bang Juma ayat mau 8, meyakini tetapi seperti itu, kepada nggak apa-apa. manusia ia berfirman Bang sesungguhnya Yosi, saya takut akan undur dulu Tuhan ya. Terima kasih. itulah hikmat Oke Iya, Bang Bang. Salora. dan Terima kasih menjauhi ya. kejahatan Terima kasih. Terima kasih, itulah akal Mas Roha. budi. Makasih, Bang. God bless you. Jangan apa. Itu Bang. Tetapi kepada manusia ia berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Untuk mengenal sang Khalik harus melalui akal budi, Bang. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sangat dijelaskan ini Ayub. Jadi gini loh Bang. Mungkin ya wajar karena abang nggak percaya ke situ. Abraham pun sebelum disunat itu sudah beriman. Dia percaya sang pencipta ada. Itu. Dan aku pun kalau masalah yang begini aku nggak suka berdebat sharing. Kenapa ya manusia diciptakan? Kok nggak apa ya? Kok nggak diganti makhluk yang baru manusia ini? Toh udah berdosa. Ngapain diselamati? Tapi rupanya ada maksud tertentu. Karena serupa dan segambar lah. Malaikat bersayap. Dan kita akan mengadili malaikat loh Bang. Malaikat itu iblis yang memberontak. Itu aslinya Bang.
Dan aku berterima kasih pun kalau ada kritik begini untuk semakin rajin membaca untuk mengawasi diri kami sendiri. Walaupun di dalam seiman belum tentu seamin di agama apapun, Bang. Percayalah, Bang. Nah, ini kita sharing ya untuk ke depan harinya. Jadi aku tetap memakai di 1 Timotius 4, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini kitab aja mengajarkan begitu loh, Bang, pada kami. Nggak ada kita mengajarkan gitu, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Ini dalam aslinya, Bang. Bertekun dalam semua itu. Baik, teman-teman, mungkin ya gimana? Boleh aku bertanya? Boleh. Ya, satu aja sih sebenarnya. Iya, silakan. Menurut Bang Suma, ini maaf ya, cuma bertanya aja. Siap. Kitab yang sempurna itu semacam apa sih? Yang sempurna itu yang mengajarkan tentang konsep ketuhanan, konsep peribadatan, konsep hubungan kepada Tuhan dan kepada seluruh umat manusia, yang terkait dengan semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Itu. Oke. Terus yang saya dengar kitab yang Bang Suma percayakan, mengimani itu Al-Quran adalah kitab Karim. yang sempurna. Iya, betul. Al-Quran. Berarti kalau memang itu menurut saya, pandangan saya, kalau memang itu Al-Quran itu atau kitab itu sempurna, Iya. berarti dia tidak lagi mengandalkan penjelasan-penjelasan dari luar kitab itu sendiri. Gimana itu Bang Suma? Jadi gini, Al-Quran itu datang di dalam surah Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 2 ayat bahwasanya ketika Al-Quran itu datang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran ini kemudian adalah sebuah keterangan dari Allah yang harus diterangkan kepada manusia-manusia yang bukan nabi. Siapa itu? Seluruh manusia. Maka yang menjelaskan Al-Quran, kandungan Al-Quran harus nabi. Nah, penjelasan nabi inilah yang disebut dengan penjabaran. Penjabaran ini uraian daripada apa yang ada di dalam pengajaran. Sorry. Bentar ya, bentar. Ya. Dubbing semua ya. Iya, dubbing. Oke. Nah, jadi Nabi inilah yang kemudian yang akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian Al-Quran itu dijelaskan kepada orang awam. Karena nabinya yang menerima Al-Quran, maka yang bukan nabi harus menerima penjelasan dari sang nabi. Itulah yang disebut penjelasan. Itulah yang disebut dengan sebutan hadits, perkataan, dan juga persetujuan daripada nabi itu sendiri. Itu yang dikatakan hadits atau penjelasan daripada inti Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran sedangkan kita bukan nabi? Maka nabi inilah yang kemudian yang memiliki tugas untuk kemudian menjelaskan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi gini loh, berarti beda dengan Alkitab kita ya. Kalau Alkitab yang kita pakai memang sempurna. Dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah sempurna. Tidak lagi percaya kitab-kitab yang luar dari Alkitabnya sendiri. Beda dengan yang Al-Quran, ya harus ambil penjelasan-penjelasan dari luar dari Quran itu sendiri loh Bang. Ya, jadi gini, baik. Padahal dibilang kitab itu adalah sempurna. Baik. Kenapa harus ada bantuan-bantuan dari buku-buku yang lain? Menurut saya kan begitu. Iya, sama. Gimana menurut Abang? Oke, sama ketika tadi saya katakan ya. Saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran kitab-kitabnya orang Yahudi seperti 1 Raja-Raja, 2 Nomor 3, ketetapan, ketentuan dan seterusnya itu sudah lengkap di situ. Tapi kenapa harus ada perjanjian baru? Dan perjanjian barunya ini tidak berasal dari Yesus. Itu lucunya itu di situ. Sementara sumber daripada firman itu sendiri, bahkan dikatakan firman menjadi manusia adalah Yesus. Tapi kenapa kitab Anda itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus? Contoh surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus.
Katanya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus datang mengajar, dia firman, 3 tahun dia mengajarkan Injil. Tapi kenapa dia tidak mengajarkan tentang konsep kekristenan? Harus ada Paulus, harus ada Lukas, harus ada Markus yang kemudian mengajarkan itu. Nah, sama dengan ini. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wal anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus. Baginda Rasulullah SAW kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan Allah kepada kita melalui Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Nabi. Dengan cara apa menjelaskan? Itulah uraian-uraiannya disebut hadits. Misalnya perintah salat, ya, atiullah wa atiur rasul, ada perintahnya kemudian taat kepada Allah. Caranya taat kepada Allah menjalankan segala perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu baginda yang jelaskan. Kan begitu poinnya. Ya, jelas seperti itu. Ya. Lalu kemudian Jadi, ya, silakan. saya hargai sih itu Iya. kepercayaan Bang Suma. Tapi yang saya tangkap di sini adalah kenapa harus percaya ke kitab-kitab yang lain kan? Padahal kitab itu sendiri udah dikatakan sempurna. Kenapa harus ambil penjelasan dari kitab Iya. yang lain lagi? Buku Karena yang Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini adalah firman Allah. Yang menjelaskan firman Allah adalah siapa yang menerima kalam Allah itu. Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Maka dialah yang harus Lebih menjelaskan percaya Al-Quran kalau itu. harus Penjelasan Al-Quran itulah yang disebut hadits, kan gitu. betul, itu menurut Bang Suma. Jadi saya kan ini orang yang awam lah, kalau mau bilang kok ini kitab ini dibilang sempurna, berarti sempurna itu umpama saya baca Al-Quran nih Bang, saya hanya bawa Al-Quran umpamanya, terus gimana penjelasannya di dalam Al-Quran itu kalau nggak pakai kayak buku-buku yang lain? Iya, Rasulullah yang harus menjelaskan karena dia yang menerima wahyu itu, Bang. Rasulullah yang harus menguraikan isi Al-Quran itu. Penjelasan beliau inilah yang disebut hadits. Kan begitu? Lah kalau nggak ada hadis-hadis itu gimana Bang? Berarti Rasulullah tidak menjalankan perintah Allahnya. Karena perintah Allahnya itu agar engkau menerangkan kepada manusia. Kan jelas itu perintahnya. Jelas perintahnya itu. Ya, Bukannya pedagang, saya hargai Bang. situ. Tapi kalau Pedagang saya kan? sih, Halo. sudah Allah yang mana, oleh kitab manusia itu yang mana. sendiri. Oke, Kan gitu, selamat ya. Jelas ya? malam Bang Malik. Jelas. Kita ngobrol santai Tapi sini. kalau Nanti Bang nggak Duma, ada Bang kata-kata Duma. Iya, iya. hujat atau marah-marah gitu atau apa ya. Kita santai. Kalau di Maaf. surah laba-laba ini di ayat 67 ini kan sangat jelas Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang mukmin dari dirinya sendiri, dan istri-istri adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan satu darah sama yang lain berhak mewarisi di dalam kitab Allah ya, kalau apa ya, daripada orang-orang mukmin dan orang muzairin, kecuali kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu, adalah demikian yang telah tertulis di dalam kitab Allah. Dan ingatlah, kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, putra Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian teguh. Tidak dikatakan tentang Muhammad, Bang. Ya, ini dijelaskan Saudara. kepada Kan ini saudara. dijelaskan. Dengarkan dulu. Surah apa yang Anda baca ini? An-Nahl ya? Ayat berapa? Laba-laba. Anal An-Nahl. QS 33 ayat 67, Bang. Oke. Coba Abang apa, Bang? Itu sangat jelas Ya. loh, dirincikan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini. Ayat yang Anda bawa ini ya, ketika dibacakan, yang menjadi tujuan daripada datangnya Al-Quran ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Nah, artinya bahwasanya
Al-Quran sudah menjelaskan dengan terinci bahwasanya memang kepada Rasulullah Al-Quran ini dijelaskan kemudian. Walaupun tidak disebutkan nama beliau di sana, yang jelas Al-Quran itu ditujukan kepada beliau. Ya kan gitu? Mohon maaf, Jelas Bang. nggak di Apa sana, Bang? bukan untuk bangsa Arab aja itu, Bang? Nah, Oh itu enggak. saya bertanya. Makanya Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sementara Yesus tidak pernah menyeru seluruh manusia, dia hanya untuk Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Gitu loh. Tapi kan tidak sedara, Bang, ditulis situ, Bang. Lah, saudara di sini maksudnya apa menurut saudara? Masalah ahli waris itu tetap sedara loh, Bang. Hukumnya itu, Bang. Ya ahli waris, iya betul. Terus yang Anda permasalahkan? Sedara tadi. Harusnya dicek dulu Allah yang disembah Muhammad itu Allah yang Nah, mana. itu maksudnya. Ini kan masalah kita Terus kalau Allah Anda lagi, Bang. mengatakan Allah itu di dalam agama Anda itu Tuhan yang mana itu, Her? Maka Ada harus nggak? beda loh, Bang Juma. Allah Israel. Iya, maksud saya gini loh. Allah dalam agama Kristen itu yang mana? Oh, Kristen nggak mengenal Allah, bro. Allah Terus Israel. kenapa kitab Anda bertaburan kata Allah? Itu kan Allah bacanya, bukan Allah. Ya, terus bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu Allah? Sementara di dalam definisi kata Allah ketika dia diterjemahkan ke dalam dituliskan dalam bahasa Latin, tulisannya itu sama. Nah, sekarang Iya. Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Iya, itu kan terjemahan. Terjemahan. Iya kan? Terjemahan dari kata apa? Santai Elohim, ya kan? Elohim itu ke dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim itu gelar, diterjemahkan ke Iya, dalam dalam bahasa Indonesianya apa Elohim itu? Iya, diterjemahkan Allah. Iya. Jadi Sesembahan, Bang. Oke lah, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, Bang Juma ya, Bang. Iya, sama-sama Bang, Kelana, sama-sama. Bang Melekil, aku turun dulu, Yos. Makasih ya. Aku udah Iya, makasih Bang Firawan. salam Iya, toleransi sama-sama. ya, Bang ya. Iya, iya. Ya, makasih ya Bang Yosino. Ya, saya ada jadwal di Umi Dini. Saya harus bergeser ke sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Bang Herdi dan juga Kelana Yusuf, thank you. Saya pamit ya. Semangat Bang Suma, malam. makasih banyak Bang Makasih. Suma. Iya, makasih. Iya, iya, makasih Bang Suma. Oke. Iya, makasih. Ya, gimana Bang Kelayana Yusuf? Padahal aku hanya sebentar loh buka room. Tapi karena ada Bang Suma yang masuk sopan di sini, tidak ada hujatan, saya terima sih. Karena saya pun pernah berdiskusi dengan Bang Suma ini sopan gitu, nggak ada hujatan-hujatan. Tapi nggak tahu di lain tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang di Oke, gimana ini Bang Kelayap? Ada apa ini? Selamat malam. Ada yang mau ditanyakan kah? Pas di sini ada Abang Malikil, silakan. Selagi roomnya belum ditutup. Iya Bang Kelayap. Bang Kelana. Bukan, Kelana Yusuf. Iya Bang Kelana Yusuf ya. Nge-lag, jaringannya nge-lag.
Recording in progress. Recording stopped. Dipemaklumi dini, Mas Sam. Sudah. Ya. Itu Bang Story nanti kalau udah masuk sini Tapi kalau banyak apa kalau banget belum ada pasangannya, ya ditanya dulu kan. Iya. Takutnya jangan nanti salah Cepri istri orang, udah bahaya kita. Oh, Ah. Kak Pati STL-nya di tengah-tengah ya tulisannya ya. iya salahnya
Tadi bilang ada yang bilang udah ada tuh. Ya sudah. Kalau Mana coba? kalau Coba dengan coba saya dulu. jangan dengan kiamat, jangan. Iya, yang lain aja. Karena orang itu tidak mau menerima penjelasan gitu. Gitu ya. Kalau gitu lawan saya aja gimana kiamat saya? Nah, kalau PT macam gitu. Ded bisa, Dinda Kurius bisa, Dinda Kelvin Jadi bisa. lipat-lipat nanti dia kiamat itu. Oke. Silakan kiamat kalau misalkan itu bawa teman aja ke sini karena untuk Bang Dazuma mungkin bukan kelasnya Anda ya. Oke, Mungkin saya izin turun ya lebih semua ya, Bang Zuma, Umi, Bang Kores, Bang Nevlos ya, Bang Iwan, biar ada yang naik nanti ya. Saya di bawah aja. Siap. Oke, makasih semua. Tukang kasih lawan Mas Kuro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil nunggu. Ayo kiamat sini kita main data, lu bawa fatwa, gua bawa Biblo 1928. Ayo, kita adu lah. Kita adu. Tapi tadi gini Lu loh, bawa- dia udah ngaku suruh baca Arabnya dia nggak bisa. Alasannya ya karena saya oten gitu, disuruh baca original teks Al-Quran, kemudian disuruh baca Hebrew juga dia nggak mau, nggak bisa dia ngaku karena saya oten. Sebentar Umi. Oten atau oten Ini. spellingnya? Oten. Ini lawan buat Bang Zuma nih. Ayo masuk. Kok gelap layarnya? Belum ya bentar. Iya. Ayo masuk. Ini orang ini. Aduh. Ini lawan buat Muncul dia. Bang Zuma nih. Sang debater menjadi TikTok. Wah, Bu. Oh, alah Bu. Ngeri kawan. Ayo di itu. Ngeri sedap kawan. Halo kawan. Apa kabar kawan? Astagfirullah. Nah, di sini bisa cari beras. Dipenet RT tadi. Godain RT. Loh, kok suaranya beda ini? Loh, muslim ternyata ya Allah. Iya, Muslim. kawan ini, bukan Loh. kawan. Ada-ada aja. Ngeri Keluar sedap dulu. kawan. Mbak mau godain RT lagi nih. Parah ini parah. Oke kita. Kupikir tadi mau cari beras abangku ini. Tapi kayaknya dia udah lama juga nggak aktif di TikTok ya. Walah Bu ini. Iya. Dia zaman kapan ya? Dia cuma 2021 doang bikin konten. Mungkin nggak ada yang FYP kali. Makanya udahan lah. Nyari berasnya di YouTube lagi aja gitu. Coba Bang Kores ada ini nggak ada yang kira-kira lawan buat Bang Zuma nggak di situ di akunnya ini? Lawan buat Gurunda. Mereka nggak. Ya udah bahas apa aja deh. Sembarang kita bahas cerita nanti naik sendiri tuh. Tadi banyak teman-teman Muslim di bawah yang minta Bang Da atau Ustadz Wafi tadi ini meluruskan apa yang dituduhkan kiamat dari apa yang dia tadi bawa itu. Enggak, kiamat itu salah. Harusnya ketika dia membawa data sama seperti kita. Kita menyebutnya Yohanes 12 nomor 3 misalnya. Nah, orang-orang Kristen bisa buka Bible. Sekarang kalau dia nyebut hadits berkesesuaian dengan kitab hadis sahih yang kita punya. Kan tidak. Tidak. Itu dia makanya. Coba tengok itu terjemahan-terjemahan daripada hadis yang dia bawa. Sama nggak dengan di kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok? Kan beda. Dan Bang
Sulfikar itu mampu loh dia mengedit-edit terjemahan hadits. Dan sangat bisa dia. Kita sudah praktekkan dia merubah terjemahan hadits di Google. Dia mampu merubahnya. Dan saya sendiri langsung melihatnya waktu itu. Artinya siapapun bisa merubah terjemahan hadits. Makanya kalau si kiamat datang atau ada yang berdebat dengan kiamat atau Herdi, original teksnya ambil, uji original teksnya, pasti beda dengan terjemahan yang dia gunakan itu. Dan lagi tadi nggak ada ininya ya, Bang Afri ya, waktu dicek ya, yang link yang dikasih itu, yang dikasih si kiamat itu bautnya kosong ya? Iya, itu makanya aku bilang umat Islam belajar hadits itu tidak melalui link. Kayak misalnya anak yang di pondok, mereka belajar ulumul hadits, ya, ilmu tentang hadits. Mereka belajar tentang sirah nabawiyah dengan bawa hadits misalnya. Mereka itu menggunakan kitab-kitab gundul, tidak seperti yang ada yang diceritakan, yang dia lihat oleh si kiamat, lantas kemudian dijadikan sebagai senjata untuk nyerang kita Islam. Kan pembagian hadis itu kan sudah sangat jelas. Banyak kemudian kaidah-kaidah, mudallis, mu'an, mursal, mauqut, marfu, mu'allaq, mudraj, dan seterusnya. Ini semua harus dipahami. Kita harus ngerti gitu loh. Makanya kalau berbicara tentang hadis, kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa kemudian mengatakan hadis sahih, lantas kemudian kita katakan itu benar-benar sahih, dalam arti kata dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena pembagian hadis itu terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau hanya ilmu seperti kiamat, siapapun bisa. Coba sekarang Anda buka Google. Ketik apa yang Anda mau di situ, apa yang kita mau. Muncul itu semua. Tapi bagaimana cara membenarkannya? Oh, tertulis sahih. Apa itu bisa dijadikan rujukan? Ya tidak. Karena itu tidak bersanad. Hadis itu harus bersanad. Dari mana penyampaian hadis itu kepada kita? Siapa yang mengatakan itu sahih? Google. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Google itu betul-betul sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab hadis? Kan tidak ada yang tahu gitu. Nah, kenapa kemudian orang-orang ini tidak mengambil Al-Quran? Hayo. Kenapa tidak menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kemudian melumpuhkan keimanan umat Islam? Kenapa nggak menggunakan ayat suci Al-Quran? Karena ayat suci Al-Quran di penjuru bumi manapun semua umat Islam tahu. Tapi kalau hadis-hadis kayak gitu, orang ini, dengarkan ya teman-teman. Orang ini ketika ada link, ada blog yang kemudian menuliskan Rasulullah Muhammad SAW berkata, atau haddatsana Umar bin Abbas bin Usaima bin ini, baru isinya kemudian dikatakan tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi dia percaya itu adalah hadits, bisa. Orang-orang awam di kita juga bisa percaya itu hadits. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah-kaidah hadits. Nah, orang kayak begini, kalau dijelaskan mana dia mau terima? Yang dijadikan sebagai acuan, ini tertulis, terjemahannya sudah kayak begini, maka mau tidak mau harus memahami apa yang dia mau, gitu. Tadi kan ngaku tuh, saya sekarang sudah belajar bahasa Arab. Ya udah silakan aja. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kemudian Anda membaca kitab hadits yang sesungguhnya, Anda malah justru bisa jadi mu'alaf. Sudah berapa banyak orang yang kemudian tadi tujuannya ingin merusak Islam. Contoh, Prof. Manahem Ali. Itu orang yang paling berbahaya sekiranya dia tidak mendapatkan hidayah. Apa yang dia pelajari? Al-Quran. Apa yang dia pelajari? Salinan-salinan kuno tentang Islam. Tapi begitu dia mendalami, rupa-rupanya apa yang terjadi? Yang tadinya misionaris, lintas negara, malah berubah menjadi orang yang menjadi garda terdepan dalam membela akidah Islam. Silakan aja belajar bahasa Arab, mengkaji kemudian literasi yang ada dalam Islam, tapi tinggalkan belajar dari Google. Karena kita Islam juga nggak belajar dari sana. Kitab kita banyak, menumpuk ini kitab. Di mejaku aja nggak muat ini. Lantas kemudian kita mau diajarin gitu dari orang-orang seperti dia tentang Islam. Sementara umat Islam itu memiliki kaidah.
kaidah ilmu di dalam menerima sebuah penjabaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya nggak bisa dong. Karena itu saya malas. Selevel kiamat itu malas saya, malas Herdi itu malas saya debat dengan orang-orang kayak gitu. Masih bisa kayak Erben gitu ya, si Petro. Ya, itu masih bisa karena mereka itu tidak ngotot. Dalam arti kata ngototnya itu menampakkan kebodohannya kalau dia itu sok pintar. Ngeyelnya luar biasa gitu. Ya, jadi kalau bisa teman-teman biarkan aja beliau-beliau yang saya sebutkan itu monolog. Nanti kalau misalnya nggak ada umat Islam yang layani, pasti menolak mereka itu. Dan Pada terbukti saat sekarang dia udah mulai berani keluar kandang gitu loh Bang Zuma ya. Karena apa? Karena kita sudah mulai berpikir untuk teman-teman muslim ini udah kita jangan masuk ke ke komalnya dia, karena dengan sendirinya dia nantinya akan keluar sendiri. Biarkan saja Iya. kalau kita terpancing masuk ke komalnya kiamat, kita akan dibully habis-habisan di sana. Tanpa ada umat Islam di sana, dia nggak akan ada bahan untuk untuk dijual gitu loh. Jual dengan cara penipuan seperti itu. Iya, biarkan Aku aja tuh bingung monolog. sama mereka tuh, Umi, Gurunda. Mereka tuh suka di roomnya tuh, oh mana Muslim gak berani naik, Muslim gak berani naik. Terus di situ langsung tertuliskan ya, Kores bergabung, langsung sunyi. Naikkan aku, Injil aku dong, nggak dinaik-naikin coba. Nah, katanya minta Muslim, aku apa gitu loh? Iya, Apakah aku yang naik terlihat itu yang seperti awam. Yesus kalian gitu sampai Kecuali kalian muslim takut yang untuk ketemu? ditandai, gitu Bang Kevin. Kecuali muslim yang ditandai, yang tidak diterima. Ya kalau kita udah jadi muslim yang ditandai kan. Kenapa kita ditandai? Kenapa? Bukankah kita mengasihi musuh sebagaimana musuh mengasihi kita gitu? Apa yang salah dari Saya kita? beberapa kali di sana, beberapa kali saya di-kick, beberapa kali saya di-mute sama dia. Tuh. Makanya tadi Umi buktikan di sini kalau di Komal Muslim itu dia aman gitu. Maksudnya dia aman itu nggak ada kick, nggak ada mute. Dia berjam-jam di sini tadi kan? Dinda Wafi juga digituin sama dia. Iya. Hampir Aneh. semua. Iya. Saya kalau nggak, ya saya juga harus memperhitungkan pesan-pesan orang di belakang kita kan. Betul. Biarkan beliau menolak, ya udah. Itu kita harus hargai. Tapi yang lucu ini ya fenomena nih, Gimana? Gurunda. Gimana, Dek? Gimana, Fenomenanya gini sekarang ya. Room kiamat itu kita udah lihat ya versi Kristen terbaik yaitu Ferguson kan. Kita udah tahu kayak gimana kan kelakuannya. Kristen banget lah pokoknya. Nah, tapi kalau di room kiamat dia itu tunduk dan sun kaki ke kiamat. Ini hebat. Aku takjub di situ. Kok bisa ya seorang kiamat itu mempunyai anak buah ajudan Fergu ini. Jadi Fergu itu Tan Biluan. Jadi Tan Biluan ini kalau disuruh ngomong, disuruh diem gitu. Bisa begitu kiamat loh. Itu Kepada orang Kristen terbaik di Indonesia. Aneh. Sakti serius. Kristen terbaik saja itu udah kayak begitu ya. Ya, Iya. Ya itu sih maksudnya kalau memang mau dialog, ya mari kita kita jumpa. kan udah dialog lama kan Sofiatul, Herdi itu Kristen. Kristen Itu sejati. Kristen. Kalau yang baik-baik itu oknum. Mereka bukanlah Kristen yang taat. Harusnya mereka itu berpikir loh ya, tapi kayak mana ya? Mereka mau memahami Islam itu sulit gitu loh. Karena umat Islam itu jelas sekali ilmunya bersanad dari ulama-ulama kan gitu. Bagaimana kemudian mereka itu mengajarkan tentang hadits kepada murid-muridnya, pada santri, pesantren-pesantren dan seterusnya. Masa mereka nggak berpikir kenapa semudah ini saya membawa materi dari link? Kenapa umat Islam yang konon ceritanya bertaburan ulamanya kok nggak paham tentang hadis ini? Atau karena saya saja yang kegirangan mendapatkan data-data dari Google tapi tidak sesuai dengan konsep yang diimani umat Islam? Dia nggak pernah berpikir ke sana. Karena begini,
Mualim Tuan Guru. Jadi karena memang mereka itu kan bisa dikatakan bahwa Bible itu kitab replika sebenarnya kalau saya amati. Jadi seperti imitasi, kitab suci yang imitasi sifatnya replika. Bible itu bukan data primer sebenarnya karena sumbernya tidak melalui sumber utama tetapi sekunder sebenarnya. Jadi udah tangan kedua, ibarat kayak wahyu itu wahyu bekas jadinya. Bukan wahyu ori. Nah, jadi kenapa? Karena ada investigasi. Jadi itu seperti seperti tesis jadinya Bible itu. Ada penelitian, ada riset, ada investigasi, ada analisis. Dan itu pengakuannya kan datang dari Tuhan atas kekuatan roh-roh itu kan. Roh-roh yang nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi tidak pernah punya kitab original, justru kitab originalnya itu diklaim. Nah, diklaim kan replika jadinya, kayak kebiasaan orang Cina, duplikat aja. Nah, maka itu sudah jadi kebiasaan. Kalau kata Pak Judi itu spirit mereka sudah terbentuk. Nah, maka kebiasaan itu diterapkan dalam dialog. Mereka akan mengambil replika-replika hadis yang tertolak, yang lemah begitu ya, atau tidak diakui. Begitu kayak hadis imitan lah ya. Hadis imitasi. Mereka pasti pakai itu. Hadis orinya nggak mau mereka pakai itu. Itu kebiasaan. Kebiasaan seperti itu. Dan itu memang perbuatan yang memalukan sebenarnya. Gitu. Udah jadi watak dia, Malim. Iya, benar sekali, benar. Jadi satu hal lagi yang mereka harus pahami, apa itu? Bahwasanya terkait dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Analisis ilmiah bagaimana kemudian sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah. Itu kan jelas tuh. Dari detik ke detik itu diceritakan kemudian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana hubungannya dengan Abu Bakar. Bagaimana hubungannya dengan Utsman. Bagaimana dengan istri-istrinya. Itu diceritakan satu persatu secara detail. Dan kemudian ketika dirangkum semua tentang apa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW, hanya satu poin aja yang selalu mereka gaung-gaungkan. Rasulullah melakukan pencabulan pedofil. Hanya itu ajanya. Sementara kehidupannya itu tertera 65 tahun. Cuman satu poin kesalahan itu yang kemudian selalu diungkap. Padahal kalau kita melihat secara jujur, ya, taruhlah kita ini juga bukan penganut Islam misalnya. Tapi kita jujur terhadap apa yang tertuang dalam hadits yang dinarasikan oleh Ibnu Hisham misalnya. Di situ tidak ada pencabulan, menikahi, lalu kemudian tinggal serumah di usia 9 tahun. Pencabulannya di mana? Kalau dia melakukan, mohon maaf, persetubuhan, lah istrinya, cabulnya di mana? Jadi tidak ada itu, nggak ada. Nah, bandingkan dengan apa yang tertera di dalam konsep mereka. Misalnya Paulus. Ada nggak Paulus itu diceritakan tentang rumah tangganya, tentang silsilanya, seperti apa dia dan seterusnya. Lalu kemudian kalau ada, barulah mereka itu harus berani membandingkan dengan risalah kenabian sirah nabawiyah. Menurut yang mereka pahami. Ayo ceritakan, Paulus hidup berapa tahun? Misalnya usianya dia meninggal usia berapa tahun? Ada nggak cerita tentang dia lahir, kemudian dia besar, apa yang dilakukan dari sejak kecil sampai seterusnya dan seterusnya? Kan tidak ada. Tidak ada cerita-cerita itu, jangankan cerita tentang kehidupan sehari-harinya, nama orang tuanya aja kita tidak tahu. Paulus itu. Ini dari hati Kristen apa Muslim ya? Kita naikkan dulu satu Kristen ya yang Itu Kristen. Confirm. Umi naikkan dulu, siapa yang mau ini bergantian? Oke, saya aja Umi. Bang Afri, boleh silakan. Ya, silakan. Sambil dia naik, aku ngasih tahu dari hati. Tadi aku udah dialog, itu enak dialognya. Umi, Gurunda, Bang Deo, Aki Noves, Aki Badai Iwan. Dia benar-benar mau belajar, baik Al-Quran maupun Biblos. Baik, coba kita ini. Halo, selamat malam host, Kak Mican, semuanya juga Bang Juma. Malam, saudaraku, dari hati yang paling dalam. Selamat malam.
Saya menyimak sedikit yang dibilang Bang Juma ya tentang Paulus ya kan. Ya, Iya. kalau dari kisahnya sih dibilang ya nggak cocok jadi rasul, tapi kalau itu udah ke pilihan Tuhan, kehendak Tuhan Yesus, mau bilang apa kita manusia ini kan gitu. Itu aja dulu. Nah, tulisannya dan penjabarannya Bang Juma diakui seluruh dunia. Sangat membenarkan Injil. Itu kehendak Tuhan langsung atau kehendak yang tidak langsung? Kalau itu dibilang apa tadi pertanyaannya Bang? Itu kan disebut tadi dibilang bahwa itu kehendak Tuhan. Itu kehendak langsung atau kehendak tidak langsung? Ya langsung lah Bang. Berarti itu diucapkan langsung oleh Yesus begitu ya? Melalui Rasul apa juga Markus atau Yohanes. Itulah yang menjadi perantara ke Paulus untuk menjadikannya rasul. Waduh. Iya. Silakan Pak Tuan Guru. Iyalah Bang. Ya, silakan. Ya, oke. Anda jelaskan. Baik. Jadi gini, kita menghargai itu iman saudara. Nah sekarang gini, Anda ada Bible di situ, boleh nggak? Ada. Buka 2 Petrus 2. Udah? 2 Petrus 2. Ya, saya bacakan ya, Bung. Nanti Anda coba jabarkan ke saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Ini maksudnya di antara kamu ini siapa ini? Ayat berapa tadi Bang? Nomor satunya coba. Nomor 1. Sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Sabar dulu. Ini demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Di antara kamu, ya orang percaya ya kira-kira gitulah Bang Juma. Oke. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesatnya ini dimasukkan ke mana? Dimasukkan kepada dimasukkan kepada pengertian orang-orang percaya lah mungkin. Nah, kalau kita ingin jujur ya, di sini sangat jelas nasihat daripada Petrus ini bahwasanya nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu ini Bani Israel, murid-murid yang kemudian dikatakan oleh iman saudara sebagai pengikut Yesus. Enggak ada sini Israel dibilang Bang. Oke, suara saya kedengar nggak? Kedengaran. Tapi nggak ada di sini dibilang untuk Israel, Bani Israel nggak ada. Oke, ini mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti sudah ada pengajaran yang baku, kemudian ada oknum pengajar palsu, nabi palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dan membinasakan itu. Iya, sekarang udah ada lah Bang. Ya, itu dimasukkan ke mana? Ke kitab mana dimasukkan? Ya itu tidak ketahuan lah Bang. Namanya guru-guru palsu ataupun dibilang pengajaran-pengajaran palsu itu nggak ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru lah Bang. Di luar itulah mungkin kalau kitabnya Bang cari. Iya. Datangnya dari luar, dimasukkan pengajaran-pengajaran sesat itu. Pengajaran sesat itu maksudnya dimasukkan kemana pengajaran ini? Dimasukkan di dalam pengajaran Yesus, benar nggak?
Apa jawabannya, Bang? Pengajaran ini dimasukkan ke dalam pengajaran-pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Benar nggak? Enggak lah, Bang. Kan nggak ditunjukin ke Bani Israel di sini penyesatnya. Jadi kemana dia memasukkan pengajaran-pengajaran sesat itu? Ya kan saya jawab tadi mungkin ke orang percaya di tengah-tengah kamu. Kamu itu siapa, Bang? Tanya tadi orang percaya, Bang. Iya. Jadi kan jelas di sini. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini kan Bani Israel kan? Ya, bukanlah, Nah, bukan Bani Israel juga. lalu siapa? Iya, orang percaya, Bang. Orang percaya gimana? Petrus itu diutus kepada siapa dulu? Iya, Abang kalau tahu coba. Aku kurang Nah, tahu. Galatia nggak jauh. 2 di Galatia 2 menurut Paulus, Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Karena Petrus ya karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Berarti pengajaran 2 Petrus 2 ini adalah pengajaran kepada orang-orang yang bersunat. Dan akan ada muncul pengajar-pengajar palsu di antara orang-orang yang bersunat. Ini siapa ini kira-kira? Yang datang kepada murid-murid Yesus Bani Israel mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran sesat ini siapa ini? Menurut Anda? Pengajar-pengajar sesat itu ya mungkin yang membelokkan kebenaran firman Tuhan lah ya, Bang ya. Dan itu pun kalau sekarang ini dalam pengertian orang Kristen, orang-orang yang di dekat kita ataupun yang berdampingan seperti itu, Bang. Bukan Kristen ini, orang-orang bersunat. Kristen kan orang-orang yang tidak bersunat, pengikut Paulus. Kalau pengikut Petrus adalah orang-orang yang bersunat. Itu status Bang sunat, Bang. Gimana? Itu kan menunjukkan statusnya itu sunat itu gitu kan. Kalau sekarang kan udah beda statusnya, kita udah di KTP. Bukan. Ini kita berbicara mengenai 2 Petrus 2. Kelihatannya saudara saya bingung gitu. Di sini dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini adalah orang-orang bersunat. Artinya, di tengah-tengah Bani Israel ini akan muncul guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan.